Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tiluha Muri Putra Febrianto dari Prodi Teknik Elektro kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen yang bertemakan Open Source. Untuk open source sendiri adalah atau yang disingkat OSS adalah piranti lunak dengan sumber terbuka. Maksudnya si penulis program akan mendistribusikan software yang dibuatnya dengan cara gratis dan juga kode sumbernya lewat internet. Maksud dan tujuannya, software yang telah didistribusikan tadi kemudian dikembangkan lagi oleh para software developer lain yang tertarik, sehingga kualitas dari software tadi terus meningkat. Kenyataannya, pengembangan software berbasis open source jauh lebih meningkat daripada software komersial yang tertutup. Beberapa contoh software yang telah dikembangkan berbasis open source antara lain Linux Operating System, LibreOffice, Python, PHP, Java, dan masih banyak lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh apa saja software open source. Yang pertama ada Linux. Linux sendiri adalah sistem operasi komputer yang bebas dan sumber terbuka. Didistribusikan di bawah lisensi GNU atau General Public License yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menginstal, dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. OS Linux terdiri dari kernel Linux yang dikembangkan oleh Linus Torvalds dan berbagai perangkat lunak yang dikembangkan oleh komunitas open source. Sebagai sistem operasi yang bebas dan sumber terbuka, OS Linux menjadi populer di kalangan pengguna komputer yang memiliki minat pada teknologi dan ingin lebih memahami cara kerja sistem operasi. Selain itu, OS Linux juga digunakan oleh banyak perusahaan dan organisasi di seluruh dunia dikarenakan kemampuannya yang dapat diubah dan disesuaikan sesuai kebutuhan mereka. Untuk fungsi OS Linux sendiri adalah mempunyai berbagai fungsi yang berbeda dengan sistem operasi lainnya seperti Windows maupun macOS. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari Linux. Yang pertama, sebagai sistem operasi server. Yang kedua sebagai sistem operasi desktop. Yang ketiga, sebagai sistem operasi untuk mengembangkan perangkat lunak. Dan yang keempat, sebagai sistem operasi untuk perangkat embedded, ada seperti router dan lainnya. Yang kelima, sebagai sistem operasi open source. Untuk kelebihan Linux sendiri, yang pertama open source, yang kedua gratis, yang ketiga stabil, yang keempat aksesibilitas, dan yang kelima ada keamanan. Untuk yang kedua ada LibreOffice. Mungkin beberapa dari kita masih asing dengan aplikasi LibreOffice karena memang tidak umum. Padahal aplikasi ini merupakan aplikasi open source atau gratis yang dapat kita gunakan tanpa harus aktivasi lisensi berbayar dan juga merupakan aplikasi alternatif untuk membuat dan mengolah dokumen selain Microsoft Office. LibreOffice adalah sebuah software yang dikembangkan oleh TDF atau The Document Foundation. LibreOffice menggunakan format berkas ODF yang sesuai dengan standar ISO atau IEC internasional. LibreOffice sudah kompatibel atau mendukung aplikasi perkantoran lain seperti Microsoft Office dengan berbagai filter impor-ekspor. Selain itu, LibreOffice juga dapat digunakan pada berbagai sistem operasi yaitu Windows, Linux, FreeBSD, NetBSD, serta Android Viewer. Untuk komponen dari LibreOffice sendiri, yang pertama ada Writer, aplikasi untuk mengolah kata, fitur yang dimiliki hampir sama dengan Microsoft Word. Yang kedua ada Calc atau Calculator, memiliki fungsi dan fitur yang hampir sama dengan Microsoft Excel, seperti tabel, rumus, fungsi, dan diagram. Yang ketiga ada Impress, serupa dengan Microsoft PowerPoint, aplikasi Impress ini dapat digunakan untuk membuat tampilan presentasi. Dan yang terakhir ada Draw, aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat grafik vektor dan diagram.
Untuk kelebihan LibreOffice sendiri, yang pertama ada open source, yang kedua ada gratis, dan yang ketiga ada stabil. Untuk yang berikutnya ada aplikasi Python. Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software, atau aplikasi, mengotomatiskan tugas, dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum, artinya ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Karena sifatnya yang serbaguna dan mudah digunakan, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan, terutama untuk mereka yang masih pemula. Berdasarkan survei pengembangan Stack Overflow tahun 2022, Python menjadi bahasa pemrograman terpopuler keempat. Sebanyak hampir 50% dari responden mengatakan bahwa mereka menggunakan hampir setengah dari waktu kerja mereka dengan menggunakan program bahasa pemrograman ini. Nama Python sendiri berasal dari Monty Python. Ketika Guido van Rossum membuatnya, dia juga sedang membaca skrip sirkus terbang Monty Python BBC. Menurutnya nama itu singkat dan sedikit misterius. Untuk contoh penggunaan Python sendiri, yang pertama untuk data analis dan machine learning, yang kedua pengembangan web atau web development, yang ketiga otomatisasi tugas, yang keempat menyelesaikan berbagai tugas harian. Untuk manfaat mempelajari Python sendiri, yang pertama peluang mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar, yang kedua mudah dipahami, yang ketiga fleksibel, yang keempat digunakan di berbagai sektor industri. Walaupun open source bebas, software open source juga dilindungi hak cipta dan lisensi. Seperti yang ada saat ini, lisensi open source didefinisikan oleh karakteristik berikut. Yang pertama, lisensi tidak akan membatasi pihak manapun untuk menjual atau memberikan perangkat lunak sebagai komponen dari distribusi perangkat lunak agregat yang berisi program dari beberapa sumber yang berbeda. Yang kedua, ada program harus menyertakan kode sumber dan harus mengizinkan distribusi dalam kode sumber, serta program yang telah dikompilasi. Yang ketiga, lisensi harus mengizinkan modifikasi dan karya turunan dan harus mengizinkannya pendistribusian dengan ketentuan yang sama dengan lisensi perangkat lunak asli. Yang keempat, lisensi dapat membatasi kode sumber agar tidak didistribusikan dalam bentuk yang dimodifikasi hanya jika lisensi memungkinkan distribusi file tambalan dengan kode sumber untuk tujuan memodifikasi program pada waktu pembuatan. Untuk yang selanjutnya, lisensi tidak boleh mendiskriminasikan orang atau sekelompok orang. Yang berikutnya, lisensi tidak boleh membatasi siapapun untuk menggunakan program dalam bidang usaha tertentu. Hak-hak yang terlampir pada program harus berlaku untuk semua orang yang programnya didistribusikan kembali tanpa perlu eksekusi lisensi tambahan oleh pihak-pihak tersebut. Lisensi tidak boleh spesifik untuk suatu produk. Lisensi tidak boleh mencemari perangkat lunak lain dengan membatasi perangkat lunak apapun yang didistribusikan bersama dengan perangkat lunak berlisensi. Walaupun pada awalnya pengamanan dan distribusi perangkat lunak ini penuh dengan celah, namun gerakan open source terus berkembang dan akan terus merevolusi cara kita berpikir tentang pengembangan perangkat lunak. Yang berikutnya ada The Open Source Way. The Open Source Way adalah seperangkat prinsip yang berasal dari model pengembangan perangkat lunak open source dan diterapkan lebih luas ke industri atau hal lainnya. Yang pertama, ada prinsip. Di prinsip ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, transparansi. Dalam proses pengembangan perangkat lunak atau memecahkan masalah bisnis,
sangat diperlukan untuk memiliki akses ke informasi dan materi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan terbaik. Ide dan penemuan dapat dibangun ketika semua materi dan informasi tersebut dapat diakses. Proses pengembangan perangkat lunak open source, semua materi yang terkait dengan proyek dikumpulkan, begitu pula dengan sumber kode, riwayat revisi, pembicaraan, dan lainnya dapat diakses oleh tim dan bahkan semua orang. Yang kedua, kolaborasi. Cara dalam pengembangan perangkat lunak open source adalah bersama-sama atau kolaborasi. Tim mengembangkan tidak hanya terpusat di sebuah lokasi, namun tersebar di seluruh dunia. Semua orang bebas untuk berpartisipasi. Dengan memulai proyek baru bersama, maka masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun akhirnya dapat dipecahkan dan menerapkan standar terbuka. Maka akan memungkinkan orang lain untuk berkontribusi di masa depan. Berikutnya, lepaskan lebih awal dan sering. Prototipe cepat dapat mengarah kepada penemuan cepat. Pendekatan berulang mengarahkan ke solusi yang cepat, lebih baik dan lebih cepat. Dengan melepas piranti versi terupdate dan sering, maka jutaan pengguna akan menceritakan pengalamannya. Bug atau masalah yang terjadi akan menjadi feedback untuk memperbaiki piranti tersebut. Sebut saja Linux dengan distro Fedora yang berkomitmen melepas versi terbaru 2 kali setiap tahun. Meritokrasi, ide bagus bisa datang dari mana saja, dan ide terbaik harus menang. Hanya dengan memasukkan beragam perspektif dalam diskusi, itu dapat memastikan bahwa tim pengembang telah mengidentifikasi ide-ide terbaik, dan pembuat keputusan terus mencari perspektif tersebut. Yang terakhir ada komunitas. Komunitas terbentuk ketika orang yang berbeda bersatu di sekitar tujuan bersama. Nilai-nilai bersama tersebut memandu pengambilan keputusan. Dan yang kedua, bagaimana menjamin kebersihan dan keamanan OSS atau open source software. Banyak pertanyaan tentang kebersihan dan keamanan perangkat lunak open source. Jika sumber kode dapat dipelajari dan dapat dikembangkan sendiri. Maksud kebersihan di sini adalah bersih dari program kecil yang ditanam dengan maksud negatif, atau bisa kita sebut sebagai virus. Seperti yang telah dijelaskan di atas tentang prinsip dari cara open source, salah satunya adalah transparansi. Serupa dengan penulisan artikel akademis yang seperti tesis yang diterbitkan di internet, awal tahun 2000-an banyak orang yang berpikir bahwa menerbitkan tulisan seperti tesis di internet akan mudah dikopi oleh orang lain. Namun, sekarang pemikiran itu jadi terbalik, bahwa penulis yang enggan menerbitkannya di internet biasanya ada masalah dengan tulisannya. Karena saat ini, dengan konsep transparansi, maka dapat mudah pula sebuah tulisan diperiksa keasliannya dan kebenarannya. Proses seperti ini pun terjadi dalam dunia open source. Kenyataannya, perangkat lunak open source terbukti jauh lebih handal dibanding perangkat lunak komersial. Bahkan saat ini menjadi tren bahwa perangkat lunak komersial menggunakan perangkat lunak open source pada bagian-bagian pentingnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.